Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kehidupan yang pada saat hari ini mempertemukan kita dalam suasana penuh keberkahan. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, si teladan utama bagi umat manusia. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pentingnya kepribadian Muhammadiyah sebagai dasar dalam membangun karakter bangsa, khusus melalui jalur pendidikan, penguatan nilai-nilai Islam berkemajuan. Kepribadian Muhammadiyah bukan sekedar identitas organisasi, tetapi merupakan pedoman hidup, sikap dan arah gerak yang mengajarkan bagaimana seorang muslim bersikap, berpikir dan berperan dalam kehidupan sosial. Kepribadian Muhammadiyah ini sudah berkat sejak masa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Beliau mengajarkan bahwa Islam bukan hanya harus dipahami, tetapi harus dihidupkan dalam praktik nyata. Islam harus menjadi kekuatan untuk memperbaiki keadaan umat, menegakkan kebenaran, membangun akhlak, serta mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, dan peradaban. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepribadian Muhammadiyah dibangun atas dua pilar utama. Pertama, pemurnian ajaran Islam agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kedua, pembaruan atau tajdid, yaitu kemampuan yang menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Dengan dua fondasi ini, Muhammadiyah hadir sebagai gerakan Islam yang progresif, terbuka, dan rasional tanpa kehilangan akar spiritual. Kepribadian Muhammadiyah dirumuskan secara lebih sistematis pada tahun 1962 melalui dokumen resmi yang memuat 10 ciri utama diantaranya. Yang pertama, berakhlak Islam yang murni, berakhlak mulia dan perkataan dan perbuatan, memiliki semangat ijtihad dan menolak taklid buta. Yang keempat, mengutamakan amal soleh dan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kelima, aktif dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang bijaksana. Yang keenam, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari ibadah. Yang terakhir, menjaga persaudaraan dan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Ciri-ciri ini yang menjadi landasan pendidikan Muhammadiyah bagi sekolah, perguruan tinggi, hingga kegiatan kaderisasi di organisasi otonominya. Pendidikan dalam Muhammadiyah tidak hanya bertujuan membentuk peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter moral, kepribadian Islam, dan kesepakatan sosial. Bapak, Ibu, dan para hadirin, sebagai penelitian menunjukkan bahwa internalisasi kepribadian Muhammadiyah berjalan efektif melalui keteladanan guru, pembiasaan perilaku, pembelajaran di kelas, dan kegiatan ekstrakurikuler. Guru bukan hanya pengajar, tetapi menjadi teladan akhlak sikap hidup sekolah. Bukan hanya tempat belajar, tetapi menjadi lingkungan pembentuk karakter. Tidak hanya dalam pendidikan, kepribadian Muhammadiyah juga tercermin dalam amal usaha seperti rumah sakit, panti asuhan, layanan kemanusiaan, dan penanggulangan bencana. Dalam setiap kegiatan sosial, Muhammadiyah selalu menekankan nilai akhlak, nilai ikhlas, profesional, dan bermanfaat bagi seluruh manusia tanpa memandang suku dan agama atau golongan. Inilah yang menjadikan Muhammadiyah benar-benar hadir sebagai rahmat lil alamin. Hadirin yang berbahagia, di era globalisasi dan digitalisasi, umat Islam
menghadapi tantangan baru berupa krisis moral dan arus informasi tak terbatas dan gaya hidup konsumtif. Disinilah kepribadian Muhammadiyah menjadi jangkar spiritual yang menjaga arah hidup untuk agar tetap lurus, berpegang pada agama namun tetap siap menghadapi perubahan modern. Kita harus melahirkan kader yang beriman kuat, berilmu luas, berakhlak baik, memiliki keterampilan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Kader ini yang berani berpikir, berani berinovasi, dan berani melawan ketatilan dengan cara yang santun dan cerdas. Untuk itu, revitalisasi kepribadian Muhammadiyah harus terus dilakukan, bukan hanya dipahami sebagai teks atau hafalan, tetapi diinternalisasikan sebagai pola hidup. Hadirin sekalian, sebagai penuh mari kita pahami bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah modal besar dalam membangun karakter bangsa Indonesia. Apabila nilai-nilai tertanam kuat serta mampu membawa Islam sebagai kekuatan pemajuan peradaban. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari paparan yang telah kita bahas dapat kita simpulkan bahwa kepribadian Muhammadiyah bukan sekedar konsep organisasi, melainkan merupakan kerangka nilai dan moral yang menjadi dasar dalam membantu sikap, watak dan cara membangun seorang muslim dan menjadi kehidupan kepribadian ini berangkat dari landasan tauhid yang kuat yang memancarkan keyakinan bahwa seluruh aktivitas hidup adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini yang kemungkinan melahirkan dorongan untuk beriman soleh, memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat serta terus melakukan pembaruan dalam membangun diri sejalan dengan tujuan Al-Quran dan Sunnah. Kepribadian Muhammadiyah mengajarkan bahwa Islam harus hadir dalam dimensi praktik kehidupan, bukan hanya dalam bentuk pengetahuan atau ritual semata. Ia menuntut kita agar menjadi umat yang aktif, produktif, kreatif, dan berperan dalam memajukan masyarakat melalui pendidikan, dakwah sosial, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan berbagai amal usaha yang terbesar di seluruh penjuru negeri. Muhammadiyah telah membuktikan bahwa Islam bukan hanya agama yang pasif, tetapi agama yang membangun peradaban. Inilah wujud konkret Islam berkemajuan. Hadirin yang saya hormati, tantangan ke depan tentu tidak ringan. Kita menghadapi era digitalisasi, kompetisi global, arus informasi yang tidak terbatas, dan gaya hidup yang sering kali menjauhkan manusia dari nilai-nilai spiritual. Muhammadiyah menjadi sangat penting. Nilai-nilai yang telah dirumuskan para pendiri dan tokoh-tokoh Muhammadiyah harus kembali dipahami, dihayati, dan diamalkan secara konsisten, bukan hanya menjadi hafalan, bukan hanya menjadi wacana, tetapi menjadi karakter dan kebiasaan hidup. Kita harus melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas akalnya, tetapi juga kokoh imannya, halus budinya, kuat integritasnya, luas pengetahuannya, dan siap berkarya untuk umat. Generasi yang tidak hanya mampu bersikap bersaing, tapi juga mampu memimpin arah perubahan. Generasi yang bukan hanya mengikuti arus zaman, tetapi mampu memberikan warna dan arah bagi kemajuan masyarakat. Oleh karena itu,
mari kita jadikan kepribadian Muhammadiyah sebagai pedoman dalam kepribadian, bertindak dan berperilaku. Mari kita hidupkan nilai-nilainya dalam keluarga, sekolah, organisasi, dan masyarakat. Dan mari juga kita jadikan setiap langkah hidup kita sebagai kontribusi untuk menghadirkan yang membawa kebaikan, kedamaian, pencerahan, dan kemajuan bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai ini secara istiqomah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.